PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara per 7 Desember 2025 mengoperasikan mesin pompa manual atau canting di SPBU 14.244.430, Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Canting ini menjadi solusi setelah 6 dari 7 SPBU di Aceh Tamiang tidak bisa digunakan lantaran terendam lumpur. Selain pemulihan infrastruktur, SPBU yang membutuhkan waktu, aliran listrik di lokasi tersebut juga belum normal, sehingga mesin manual menjadi solusi. Sebanyak 10 canting manual digunakan untuk menyalurkan BBM dari drum ke konsumen dengan alat ukur resmi. Pertamina mendistribusikan 80 drum BBM jenis Pertalite yang disuplai menggunakan mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter. Selain itu, dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto Minggu 7 Desember 2025, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga memaparkan kemajuan penanganan bencana. Untuk percepatan distribusi BBM dan juga LPG, Pak, kami selalu dalam koordinasi dan tentunya support yang begitu besar dari Menteri SDM yang selalu memberi dorongan percepatan di lapangan. Kami sudah daerah-daerah terutama SPBU yang terdampak sudah selesai sebagian besar kita perbaiki, SPBU kita maksimalkan beroperasi 24 jam, Pak, supaya mengurai antrian yang beberapa waktu lalu cukup panjang, dan tentunya petugas di SPBU kita tambah, namun pada 3-4 hari yang lalu memang support begitu besar kita dapat dari TNI dan Polri, Pak. Jadi sebagian dari TNI dan Polri juga ikut membantu mengisikan BBM bagi rakyat. Dan tentunya yang menjadi fokus saat ini adalah daerah-daerah yang masih terisolir. Contohnya untuk di Aceh Tengah dan Benar Meriah, beberapa waktu lalu kami juga sudah memulai dengan menyewa pesawat perintis untuk mengirim solar yang khusus digunakan untuk alat berat, Pak. Dan atas bantuan TNI kami juga sudah mengirim menggunakan Hercules yang akhirnya bisa volumenya lebih besar. Kami juga sudah koordinasi untuk mengirimkan ke beberapa daerah yang masih terdampak, dan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah menggunakan sling load khusus untuk LPG, Pak Presiden. Kami sudah diskusi, kami tentunya memperhatikan aspek safety, di ketinggian berapa tabung-tabung LPG dengan tekanan kurang lebih 18,6 kg per meter square itu bisa tetap aman. Kalau dalam perhitungan kami tadi kurang lebih sekitar 2 kilo, Pak Kasau, 2 kilo itu masih aman, dan kami yakin jangkauan helikopter juga mungkin ketinggian tidak sampai itu, apalagi menggunakan sirkuit. Jadi kami akan usahakan supaya bisa tempat-tempat yang masih terisolir dapat langsung menerima LPG. Terkait pemulihan listrik, PT PLN Persero per 8 Desember 2025 menyebut telah memulihkan 93% sistem kelistrikan di Aceh untuk 1,7 juta masyarakat. 4 lokasi di Aceh menjadi sasaran utama, yakni Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam rapat dengan Presiden Prabowo mengatakan pemulihan keandalan sistem kelistrikan Aceh seperti sedia kala membutuhkan waktu 24 jam guna proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi dilakukan untuk mengeliminasi pemadaman bergilir. Pemulihan sistem kelistrikan ini diutamakan untuk fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, posko pengungsian, kantor pemerintahan, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas vital lainnya. Secara bertahap, pasokan listrik juga terus disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Darmawan menambahkan, pihaknya juga mengutamakan keselamatan warga dengan memastikan setiap lokasi telah aman dari genangan air sebelum kembali dialiri listrik. Tidak hanya itu, petugas PLN juga terus bersiaga di wilayah-wilayah yang terdampak untuk mengantisipasi setiap potensi gangguan listrik susulan. Kami tidak mungkin bekerja sendirian, Bapak. Ini kami terharu, material tower emergency kami itu dibantu menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara, Pak. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan helikopter untuk mengangkut material kami ke lokasi tower-tower kami, Pak. Kemudian juga material kami itu diangkut menggunakan pasukan TNI Angkatan Darat, Bapak. Jadi kami menembus medan berat juga didampingi oleh pasukan TNI. Kemudian kami mengakui juga untuk genset-genset itu ada yang dari heli TNI Angkatan Udara, dari kapal-kapal dari Polri, Bapak. Pengamanan dari Polri, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Laut untuk kapal-kapal. Jadi
Sebelumnya, banjir dan longsor susulan merobohkan beberapa tower transmisi tegangan tinggi di sejumlah titik baru yang sebelumnya tidak terdampak. Kondisi ini memaksa PLN dan sejumlah institusi mengidentifikasi ulang jaringan, mengerahkan peralatan tambahan, serta meningkatkan jumlah personel untuk membangun tower darurat dalam waktu singkat.